mereka-mereka ini yang mungkin notabene juga salah pergaulan, mungkin kita bisa bimbing bagaimana caranya kita Bengkel lah kalau dia agak melenceng masuk ke sini loh, dibaikin akhlaknya. Jadi kali ini totok begini nggak mungkin. Ya, enggak, itu analogi aja maksud Ya, saya. betul. Dulu bapak-bapak. Ya setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita kedatangan organisasi yang dinaungi oleh anak-anak muda dan anak-anak Gen Z. Kita akan ngobrol, bicarain tentang bagaimana mereka mengelola organisasi di tingkatan kabupaten ataupun tingkatan kecamatan yang hari ini hidup dengan aktivitas Gen Z yang kita ketahui. Dunia digital. Nggak usah panjang kali lebar nih. Saya perkenalkan, bukan saya perkenalkan. Mereka memperkenalkan diri sendiri, memperkenalkan diri sendiri. Oke, kita mulai dari yang lain sendiri, karena ada yang lain sendiri di sini, betul. Iya, lain sendiri kan perempuan ya, kita berdua ya. Betul. Ini kan yang sendiri. Dia ngeblank nih, ya. Oke, dari ujung sebelah sana, gue kayak orang main tinju aja nih. Oke, perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Anissa dari PAC IPPNU. Ya, Siapa tadi namanya? Anissa. Anissa. Kayak ada lagu-lagu gitu ya. Anissa gitu ya. Oke. Krik. Jokes bapak-bapak nggak masuk gitu ya. bisa dong, kita kan Gen Z nih. Oh iya. Masalah bapak milenial itu susah gitu ya. Betul. Masuknya. Nah, oke. Lanjut aja. Langsung ke yang ngurusin di tingkatan kabupaten kan PC itu kecamatan ya? Iya. Pengurus kecamatan, ya nggak sih? Bukan, Apa? kalau PC itu kan pimpinan cabang. Oh, pimpinan cabang. Kalau Ya. kamu? Saya PC. Kamu dan PC? ini PAC. Oh, PAC. Ya, betul. Pengurus anak cabang. Nah, Ya, betul banget betul, Gitu ya. betul. Hampir sama kayak di Pemuda Pancasila. Kalau di Pemuda Pancasila itu MPC 1 PAC. Itu dia. Kalau di tingkatan paling bawahnya lagi komisariat. Atau Iya, enggak? yang paling bawah itu komisariat. Komisariat ya. Betul. Oke, lanjut. Ya, Oke, kenal ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gilang Satria Wibowo. Dan jabatan saya di IPNI itu adalah sebagai PC dan wakil 2. Dan itu tugasnya untuk mempersiapkan kader-kader antar sekolah-sekolah, contohnya seperti entah swasta, negeri maupun pondok pesantren. Rekrutmen anggota atau menciptakan kader generasi penerus itu yang jadi tugas dan wewenang seorang yang ganteng sebelah kiri saya. Ya, kan ganteng kan, kalau saya bilang masa iya aku bilang gue ganteng enggak kan. Nah, dua orang hari ini kita bisa hadirkan, kita akan banyak ngobrol bicarain tentang masalah bagaimana menghadapi tantangan di era digital, di era mageran, di era scrollan gitu ya. Gitu nggak sih? Betul Ya, banget. gitu ya, Betul. begitu ya. Iya. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih, apa perspektif kalian atau sudut pandang kalian bicarain tentang image tentang anak Gen Z yang hari ini dianggap generasi mageran atau anak yang ya gunakan perspektif masing-masing dulu ya. Oke, boleh. Gunakan perspektif masing-masing dulu. Nah, mungkin kalau dari saya itu anak Gen Z zaman sekarang ini dia lebih kurang mengontrol diri. Belum Karena mengontrol pertama bisa berpengaruh Disclaimer terhadap- dulu, itu oknum. Kan Gen Z Ya, banyak ya. betul. Karena Gen Z yang di hadapan saya ini dia mau ngurusin orang gitu ya, yang lain pada sibuk. Dan tapi hari ini mau diskusi ya. Disclaimer dulu. Nanti tersinggung Gen Z yang aktif-aktif masalahnya kayak Semoga tidak. Bapak Arul, Bapak Ibu Padilla. Ini kan anak Gen Z juga yang betul, sedikit tersesat di dunia jurnalis gitu ya. Oke. Baik, jadi kalau menurut saya itu dia lebih kurang mengontrol diri dan juga mungkin termasuk dalam lingkup pergaulan. Pergaulan. Nah, karena pergaulan ini juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita ke depannya sebagai apa atau seperti apa. Ya karena
kalau bukan dari kita sendiri mau siapa lagi mau ngubah kita? Karena segini, menurut saya dari umur 15 dan seterusnya itu sudah terbentuk karakternya dia sendiri. Kecuali dari 15 ke bawah mungkin dia masih bisa lah diatur bagaimana dia mungkin cara berinteraksi terhadap orang lain ataupun terhadap yang lebih tua, nah seperti itu. Kalau tapi siapa ini nama Om Dek? Anissa. Aku ada lupa gitu ya. Padahal kita sama-sama dari Alia Al-Falah Petung. Promosi aku nih, promosi sekolah gitu ya. Ya biar bagaimanapun aku berbangga diri karena saya alumni dari Al-Falah Petung. Ya, tidak. Anissa. Oke, baik. Menurut saya sih, saya akan menyampaikan Gen Z itu yang positifnya aja. Oh, positifnya ya. Ya, kita ambil positifnya dari Gen Z itu kan anak-anak zaman sekarang lebih menggunakan teknologi. Teknologi seperti kayak TikTok kan, YouTube, ChatGPT gitu ya. Andalan. Velocity gitu kan. Nah, ada juga yang menggunakan media sosial itu buruk dan ya positif. Ya positifnya itu ada yang menggunakan media sosial kayak editan online, bisa menghasilkan uang dari situ, edit video. Nah, yang negatifnya tuh kayak menggunakan media sosial kayak ya menggunakan media sosial itu kayak Gibahin orang gitu. Gibahin atau Tapi kamu nggak pernah gibahin orang kan? Insya Allah. Insya Allah. Gibahinnya di warna hijau itu nah. Yang warna hijau itu. Apa sih namanya? Apa Instagram? Oh iya. Apa sih di Instagram yang warna hijau itu? Aduh, apa? Banyak Close yang friend ya? Close friend. Aduh, sumpah jokesku nggak masuk. Aduh, dasar jokes bapak-bapak. Oke, artinya tergantung bagaimana hari ini kita memanfaatkan teknologi. Terus bicarain kalau bicarain pemanfaatan teknologi itu bukan bicara tentang generasi apa, tapi siapa yang menggunakan bagaimana. Nah, hari ini dua orang ini sibuk dengan aktivitas organisasi yang cenderung berbau agama gitu ya. Tapi walaupun sebetulnya lebih fokus bicarain tentang kegiatan sosial apapun, karena semua organisasi sebenarnya pikir dia akan berbicara tentang kegiatan sosial. Nah, hari ini sebelum saya jauh ngobrol itu prolog awal bicarain tentang masalah Gen Z. Udah ngapain aja sih teman-teman organisasi kalian gitu nah. Ayo. Kalau ini masih perkenalkan gitu atau gimana? Tidak, kalau di IPNU itu kan juga ada namanya jenjang-jenjang pelatihan-pelatihan. Nah, jadi kita sebelum masuk organisasi IPNU dan IPPNU, kita juga ada tahapan namanya Makesta. Apa itu? Makesta itu adalah masa kesetiaan anggota. Kesetiaan anggota. Ya, betul. Jadi kalau nggak setia Enggak. Maksudnya kalau yang seperti itu tetap kita bimbing juga. Bagaimana kita buat mereka-mereka ini yang mungkin notabene juga salah pergaulan, mungkin kita bisa bimbing bagaimana caranya kita bengkel lah kalau dia agak melenceng masuk ke sini loh, dibaikin akhlaknya gitu. Jika aja ditotok begini nggak mungkin. Ya, nah itu analogi aja maksud saya. Betul. Dia bapak-bapak. Ya, setelah itu setelah Makesta ada lagi jenjang namanya Lakmut, yaitu latihan kader muda. Nah, saya baru sampai di tahap Lakmut dan juga itu juga lolos bersyarat. Lulus bersyarat. Ya karena kan saya juga hitungannya kan baru join nih. Baru join? Ya betul, belum ya kisaran setahun kurang atau lebih. Setahun lebih. Nah, jadi saya dengar juga aktivitasnya bukan cuma di sebagai duta juga ya. Kalau duta sejauh ini ya kita baru sampai untuk di bagian apa ya? Tapi ikut duta ya? Ikut duta pemuda atau duta wisata atau duta apa? Kalau saya duta kampung atau mungkin no. Apa? Mana tahu kan? Enggak. Saya loh duta sampo lain. Enggak. Kalau saya sebagai duta pemuda juga. Duta pemuda. Oh, ya. Duta pemuda. Karena kenapa saya awalnya ikut duta pemuda itu kan sebelum kita beragama juga pasti harus kita bersosial dulu. Jadi kita harus mengenal lingkup-lingkup keluarga, maksudnya
lingkungan kita seperti apa, dan juga analogi terhadap agama itu seperti apa. Nanti kita menyesuaikan. Jadi kita harus bisa seimbang antara sosial dan keagamaan. Sosial dan keagamaan. Kita ngomongin filsafat kalau kayak gitu. Oh, jangan. Belum sampai ke situ. Enggak. Nah, kalau karena saya ini bentuk wujud terima kasih saya karena teman-teman hadir di podcast ini dan mau berbagi sharing. Jadi reward yang kami bisa lakukan salah satunya adalah ikut menyampaikan bahwa proses teman-teman berorganisasi, dan siapa tahu teman-teman di luar sana yang pengen gabung di PC ini ya? Iya. PC IPNO. PC IPNO ala beli NU mulu. Walaupun ini kan ya turunan di bawahnya NU ya kan? Betul. Nah, gitu ya. Tapi ya meleset sedikit nggak apa-apa lah. Oke, kamu sendiri udah sampai di proses mana untuk bicara tentang proses, atau baru gabung nih, baru join sekali? Ya, sebetulnya saya juga baru gabung, baru beberapa bulan. Ya, dengan saya ikut bergabungnya di organisasi PACI IPPNU ini, saya dapat akses jaringan apa? enggak, Cowok atau apa? No. Oh enggak ya? Enggak. Aduh. Bisa lebih pede lagi, lebih kayak berwawasan lebih luas, lebih ilmu terutama, berakhlaknya kayak yang semulanya tidak tahu lebih dalam agama, dan saya Jadi nggak tahu agama dulu? Ateis? Tahu. Oh, ateis gitu ya? Oh enggak ya. Dengan saya masuknya join di organisasi ini, saya dapat tahu bagaimana kita lebih berkeluarkan pendapat. Karena bebas kan berekspresi lah. iya, mengekspresikan bagaimana cara kita minum dulu biar air tegang banget kan. Biar tegang dulu. Nervous. Jujur pertama kali. Iya, nggak apa-apa. Di sini kita bebas ngobrol santai karena ruang-ruang diskusi ini diperuntukkan untuk anak-anak muda. Karena jujur, kebebasan berekspresi itu terkhususnya di organisasi juga dilakuin. Nah, saya coba pengen sampaikan ke teman-teman, saya bagian dari orang yang ikut bangga, dan saya melihat diri saya di posisi kalian pada waktu fase dulu. Karena saya ada di fase kalian, kerjanya tidur di sekolahan. Bukan mabuk-mabukan ya, tapi ngurusin organisasi. Nah, boleh lanjut. Oke. Nah, kan di sekarang nih ya, kita kumpul dengan anggota-anggota kita yang PC IPNU, IPPNU. Sekarang itu metodenya dengan kumpul-kumpul kayak nongkrong-nongkrong biasa, tapi bisa mendapatkan ilmu juga. Kita bisa berbagi pendapat, kita bisa mendapatkan hikmahnya juga, mendapatkan berbagai macam motivasi. Ya, motivasi. Tidak cuma nongkrong-nongkrong seperti biasa kayak aktivitas ngobrol tentang main game gitu, semua macam. Alhamdulillah banget aku dengarnya gitu ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Tapi jujur aja, ini pertama kali saya hadir di Penajam. Saya itu selesai bertugas jadi ketua forum pada waktu di Samarinda itu sekitar 2013 saya selesai bertugas sebagai ketua forum mahasiswa PPU, dan saya pulang ke PPU. Saya pulang, aktivitas anak-anak muda kita itu mungkin udah masih milenial, sudah mulai main game kan. PUBG kalau nggak salah dulu, atau apa sih? PUBG, COC. Iya, COC. Jadi saya tongkrongan, tapi belum serame ini ya. Tongkrongan kita di PPU udah serame ini. Kalau tongkrongan sekarang kan udah rame banget, luar biasanya ya. Tongkrongan di PPU udah banyak banget. Ya, diskusinya tuh kalau nggak ngomongin cewek, ngomongin geng. Kalau nggak ngomongin cowok gitu. Betul nggak sih? Betul. Nah, hari ini ada diskusi-diskusi yang kemudian ternyata ya dari aktivitas organisasi jadi nongkrongnya lebih produktif gitu nggak sih? Betul. Nah, lebih produktifnya yaitu dapat jaringan, dapat teman,
Apa? Anangan. Iya. Mana tahu ada jodoh di situ kan? Ya Allah alam bisawab. Tapi terlepas dari itu semua, aktivitas kegiatan tolong dijaga nama baik organisasinya. Itu yang paling utama. Pasti. Itu yang paling utama karena saya pikir sehebat apa dan sebesar apapun organisasi, kalau kita tidak bisa menjaga organisasi kita itu ya jadi sia-sia. Betul. Jaringan proses kegiatan sosial itu dilalui. Nah, apa upaya kalian sejauh ini untuk kemudian menjadi kader? Kan kader ya? Betul. Betul. Nah, simpelnya gitu. Saya nanti kasihkan pakai bahasa rumit, sebenarnya ini pertanyaannya santai aja nih Bang, cuman Abang nih nyampainya yang bikin belibet di kepala aku gitu. Asli, mumet. Enggak, saya coba untuk membiasakan bahwa sebenarnya ini bahasa yang biasa saja. Cuman kalian yang tidak belajar. Scrollnya itu yang FYP beda gitu ya. Iya, betul. Mungkin FYP saya itu bumi datar, yang kalian lagi sibuk main game gitu. Bagaimana beli baju Roblox yang bagus yang gimana? Betul. Oh, Roblox juga? Iya. Oh iya lagi. Sudah naik gunung belum? Udah Tapi naik gunung. Belum pernah. Mas, belum top up? Belum. Oh belum. Nanti buang uang. nanti diajarin. Oh buang uang? Iya. Tapi kan ada yang juga buang uang. Tapi kita ngobrol Roblox dulu ya. Jauh Kita ngobrolin tentang bagaimana hari ini kita bisa andil. Ya it's okay lah. Game no problem. Tapi kewajiban kita sebagai anak muda yang menjadi sebuah ciptakan negara. Nah, upaya apa yang kemudian kalian lakukan? Karena pendekatan dengan anak-anak Gen Z itu kan susah ya. Iya, lumayan. Betul. Karena begini. Ngajak teman itu gimana? Nah, simpelnya kan gitu. Betul. ngajak, Kalau langkah awal sih dari kegiatan yang pernah saya lakukan itu kan mengadakan pertemuan antara geng-geng motor. Geng-geng motor. Nah, itu pertama kali karena menurut saya anak-anak geng motor ini ya sedikit meresahkan lah ya. Ya. Karena kan menggunakan knalpot brong kayak gitu. Nah, saya sempat sekali ya. Dalam arti tanda kutip ya, bahwa sebenarnya meresahkan karena mereka memang nggak punya fasilitas. Nah ini dia, karena tidak punya fasilitas sehingga anak-anak itu jadi meresahkan. Upayanya gimana? Siapkan fasilitas ya, pemerintah harus hadir. Bukan saya ngomong ya, dia nggak sih? Ya iyalah, iya dong, harus ada sirkuit. Iya kan, ngapain dia kasihan ya, karena mereka nggak punya sirkuit, maka kemudian ya trek-trekannya di jalanan. Ya, betul. Ganteng-gantengannya perasaannya kan. Speedingan. Ya, terus lanjut. Nah, setelah saya mengadakan kumpulan itu ya kita juga sambil sharing. Mereka ini sebenarnya terjun ke dalam geng-geng motor ini tujuannya untuk apa? Nah, jawaban pertama yang saya dapat itu solid. Maksudnya Teman-temannya care gitu ya? Ya, bener. Mereka tuh juga kayak, aduh aku kalau nggak sama ini tuh kayak gimana gitu. Jadi aku pengen sama ini aja ah. Jadi kayak enak ngobrolnya, enak juga cara mainnya gimana-gimana gitu. Nah, saya adakan kumpulan itu kan jadi kamu jadi anak motor juga jadi? Ya. Oh enggak. Terus gimana dong masuknya kalau nggak pakai jadi anak motor juga? Nah, jadi, karena gini. nongkrongnya di bengkel mereka? Bukan. Saya sebenarnya semua kumpulan saya kumpulin. Oh. Jujur aja. Entah itu kumpulan anak motor kah atau ibaratnya anak-anak Anak gamer. ngelem. No. Enggak ya? Saya teman juga. Cuman ya nggak saya ikutin. Tapi ada? Ada. Temanmu ada begitu? Ada. Oh ada. Cuman kan saya selalu mengingatkan bahwa sesuatu yang salah itu tidak harus terus-menerus dilakukan. Aha. Nah, karena itu cenderung akan buruk ke depannya. Apalagi ketika kita sudah berumah tangga mungkin, ketika kita sudah punya, ya mungkin kalau buru-buru kita sudah punya pacar terus dia misalnya saya nih, terus saya punya cewek. Nah, kamu tuh kenapa sih kok ngelem aja kerjanya, terus ngerokok, minum-minum, nah kayak gitu. Keren banget ya, Enggak, maksudnya ngelem gitu dari sekian banyaknya kasus yang pernah saya temui itu yang paling banyak ya itu. Ngelem? Betul. Karena gimana ya, susah mengatasi orang yang sudah memang kecanduan. Ngelem kecanduan? Jadi ngelem itu kecanduan ya? Betul, karena ada. Kamu pernah ngelem? Oh, aku nggak pernah. Kalau Nggak, itu aja nggak saya jujur aja, saya sering banget ngelem deh.
Ngelem. Iya, saya ngelem. Ini Oh, ngelem. Oh, ngelem itu. Oke. jokes bapak-bapak ya. Nah, tapi saya dapat sesuatu yang baru gitu menurut saya. Saya kaget itu. Atau karena saya terlalu sibuk dengan FYP bumi datar dan bumi bulat ya, sehingga Dari saya tidak tahu konspirasi. bahwa Gen Z kita juga lagi terserang ngelem gitu ya. Karena mungkin yang nggak punya cuan akhirnya ngelem deh. Mungkin gitu ya. Ya. Betul, itu yang terjadi ya. Jadi pendekatan itu agak rumit ya. Terus nih, yang perempuan nih. Kami pendekatan itu yang paling enak sih. Marketing terbaik itu kan perempuan ya. Iya, lebih Enak ya. gampang membujuk. Nah, kalau bujuk yang cowok lagi ya. Kalau yang cowok gampang banget. Aduh. Oh, susah. Atau Gampang cewek. ngomong susah sih. Oh. Ya karena marketing terbaik itu perempuan menurut saya. Terus gimana? Upaya kamu untuk kemudian mengajak teman-teman lo? Ya, pertama itu pendekatan sih ya, terutama cewek ya. Oh, kamu Cuman- chat gitu, DM. Iya, iya Atau sih. gimana? Kita, saya ya pribadi ya, Aha. untuk mengajaknya itu, membujuknya itu gampang sebenarnya. Kita tinggal menceritakan menariknya organisasi ini apa, sehingga dia tertarik untuk masuk ke organisasi kita. Ada yang tersesat tidak dengan ajakan kamu? Ad- Bukan, ini konotasi tersesat. Saya itu gini, saya suka bilang gini, karena kan saya jurusan saya ilmu pemerintahan deh ya, sarjana saya sarjana ilmu pemerintahan. Saya jadi wartawan, ini kan nggak connect, harusnya aku jadi PNS gitu ya, kok malah jadi wartawan gitu. Masa lalu saya bilang, Mbak, saya tersesat di jalan yang lurus. Kan nih kita sesatkan nih dengan hal yang baik. Betul. Daripada yang tersesat yang kemudian diupload seolah-olah itu gagah perasaannya. Ada kan kayak gitu ya? Ada. Iya lagi. Betul. Gimana upaya kamu ngajak mereka? Karena kan agak susah gampang tuh anak-anak muda ya itu ya. Khususnya yang perempuan sih, apalagi yang perempuan. Ya sih. Sibukannya skincare aja terus. Pengalaman saya juga sih susah-susah gampang ya. Susah, gampang. Banyak susahnya daripada gampang. Ya susahnya itu karena ketidaktertarikannya. Katanya ada yang nanya sama saya kan, apa sih gunanya itu organisasi PC itu, PAC apa itu, kan nggak terkenal juga kan, isinya kan keagamaan semua atau pendisiplinan semua. Kan saya kan nggak terlalu tertarik dengan kayak keagamaan-agamaan gitu lah. Nah, saya berusaha menjelaskan bahwa organisasi ini juga penting, pokoknya penting baik untuk anak muda itu sendiri ya. Iya. Nah gitu. Aku dari tadi tuh perhatiin jilbabmu. Itu mic-mu tertutup gitu ya. Takutnya nggak kedengeran suara merdu untuk mensosialisasikan organisasimu. Tapi terlepas dari itu semua, ini hal penting yang dia sampaikan bahwa sebenarnya saya selalu bilang gini nih. Kuliah itu atau sekolah itu bukan untuk kerja. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan diri kita jadi apa. Contoh sederhana, bidan aja ada yang jadi teller bank gitu ya. Bidan tuh. Iya. Ada yang dokter malah jadi pejabat gitu. Malah jadi pejabat gitu ya kan. Padahal harusnya fokus kerjanya mungkin bicara fokus jurusannya. Itu membuktikan bahwa ada jaringan, ada plan A, plan B, dan salah satu pintu plan A dan plan B itu adalah jaringan organisasi. Organisasi membuka semua peluang dan potensi kita tentang plan A, plan B, dan plan C terkait tentang masalah proses. Maka selalu saya bilang, sekolah itu bukan untuk kerja. Kalau sekolah untuk kerja, apalagi bicara tentang jurusan kuliah jurusan ilmu pemerintahan, ya harusnya aku jadi ASN atau PNS, tapi itu tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, itu bonus dari Tuhan. Betul. Nah, hari ini kita hanya bisa berencana dan Tuhan yang menentukan. Ikhtiar ada di tangan kita. Ketika kita dikasih plan A dan plan B, plan C bukan dikasih. Ketika kita menyiapkan plan A dan plan B dan plan C, niscaya Tuhan tidak akan tinggal diam untuk kemudian memberikan sesuatu yang sesuai dengan upaya kita.
Karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul nggak sih? banget. Betul. Cuaks. Gitu nggak sih anak-anak gitu? Cuaks sih. Saya nggak malas bahas motivasi. Saya pengen bawa ngobrol kalian lebih santai. Saya ngajak kalian santai, kalian malah jadi nggak santai, guys. Oke, di momen terakhir ini saya pengen kalian nyampaikan pesan ke anak muda-muda di luar sana. Apa yang bisa kalian sampaikan buat teman-teman di sana? Mungkin kalau dari saya itu belajar bagaimana lebih tepatnya ya, kalian harus belajar dan asah kreativitas kalian itu ada di mana. Terus ulas. Setelah ulas, kalian praktekkan. Nah, ketika kalian memiliki bakat seperti itu, kalian tidak hanya untuk diri kalian sendiri, pasti kalian tetap akan share kepada teman-teman kalian bahwa ini loh, aku punya ini, terus aku bisa ngajarkan kamu dan ini profit. Nah, jadi apa ya? Lebih tepatnya semua itu dari hati. Kalau misalnya kita nggak bisa ada niatan, misal saya nih mau terjun ke organisasi nih. Kalau saya nggak niat ya enggak. Tapi kalau saya niat dan juga saya ada kemauan untuk terus belajar dan juga untuk terus menggali ilmu-ilmu yang saya dapat di IPNU dan di Duta, saya akan terus kejar itu. Karena apa? Mungkin tidak sekarang ilmu itu saya gunakan, mungkin di tahap selanjutnya ketika saya memasuki bangku kuliah ataupun saya sudah berkeluarga, mungkin di saat itulah saya gunakan skill yang pernah saya asah saat dulu. Asik. Jos Gandos. Ya kan? Itu Jos Gandos ya. Gitu. Nah, tapi di ini kan. Oke. Baik, kalau dari saya sih kita harus berani mencoba ya. Sejujurnya saya ini berani mencoba karena ini baru pertama kali, entah itu masuk di organisasi PACI PPNU dan ikut podcast ini, dan bagaimana cara ngomong saya belibet ya, mohon maaf. Biasa aja itu ya. Ini juga menjadi pengalaman saya juga. Pesan saya, jangan pernah berhenti iya. Betul. Cari tahu yang tidak diketahui. Asik. Cari tahu yang tidak diketahui. Itu saja. Terima kasih. Cari tahu yang tidak diketahui. Tetap di posisi positif. Betul. Hari ini dua orang ini menggambarkan bahwa Gen Z punya aktivitas produktif ketika kamu bisa keluar dari zona nyamanmu. Rasa nyamanmu itu akan menjadi momok hal yang menakutkan ketika masa depan hadir di depan mata. Anak muda sibuk dengan aktivitas scroll, membunuh masa depannya tanpa mengakhiri dengan kreativitas, akan membunuh seluruh karirnya. Stop scrollmu, buka matamu, lakukan aktivitas sosial, ikut kegiatan sosial dan peduli pada lingkunganmu. Pemuda hadir untuk berjuang dan kita ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ditunjuk jadi ibu kota negara. Jangan sampai jadi penonton di kampung sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.